Nah, buku pertama yang selalu saya ingat, saya selesai baca ketika kelas 4 SD itu adalah Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, karya Buya Hamka. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat sore Pak Amin. Sore. Bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Gimana Pak 2024 Pak? Masih semangat ya pasti? Oh, bukan masih semangat, harus makin semangat ini. Semangat ya Pak ya? Harus tetap semangat, insya Allah. Iya, baik Pak. Jadi kan seperti yang kita ketahui bahwa saat ini kan Pak Amin menjabat sebagai Kepala Badan Bahasa dan juga per 28 Desember lalu diberi amanah baru untuk menjadi PLT Kepala Perpustakaan Nasional. Nah, bisa diceritain sedikit nggak Pak? Banyak juga nggak apa-apa sih perjalanan karir Bapak sebelum menjabat sebagai PLT di Perpustakaan Nasional. Baik, terima kasih. Ini selamat sore kepada rekan-rekan semua ya. Kalau ditanya perjalanan karir tergantung mau merujuknya ke titik mana gitu ya. Kalau dari titik pemberangkatan saya sebagai dosen, tentu saya sebagai tenaga akademik ya, sebagai dosen di Universitas Pendidikan Indonesia, dulu IKIP Bandung ya, di jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Nah, dari situ saya setelah menyelesaikan studi kemudian menjadi menduduki beberapa posisi gitu, dari mulai di hubungan internasional, kemudian ke asisten wakil rektor, direktur perencanaan, sekretaris universitas, kemudian saya menjadi wakil rektor. Nah, selesai tahun 2015. Tahun 2016 saya diminta untuk membantu Kemendikbud itu menjadi atase pendidikan dan kebudayaan di KBRI London. 4 tahun dari sana sampai tahun 2020. Nah, 2020 saya di tanggal 8 Mei itu diangkat menjadi Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sampai hari ini. Nah, di tengah-tengah saya sedang melaksanakan tugas sebagai Kepala Badan Bahasa, itu ternyata sangat mengagetkan gitu, diminta untuk menjadi PLT Kepala Perpustakaan Nasional. Surat perintah menteri itu per tanggal 29 November, kemudian yang dari keputusan presidennya per tanggal 28 Desember. Jadi itu perjalanan saya sebelum menjadi Kepala Perpustakaan Nasional PLT. Gitu. Iya. Bicara tentang perpustakaan Pak, Bapak punya pengalaman menarik nggak Pak sebagai pengguna perpustakaan? Perpustakaan itu bagi saya tentu selalu menarik ya, karena saya sebagai dosen tentu saya harus banyak baca. Terus ketika mahasiswa menyelesaikan studi ya harus banyak baca, menulis harus banyak baca. Gitu. Membaca itu tentu di perpustakaan. Nah, perpustakaan bagi saya itu bukan urusan gedungnya, tempatnya gitu ya, tapi koleksi, keberadaan koleksi itu adanya di mana. Maka itu udah, walaupun ruangannya kecil tapi koleksinya ada, itu adalah perpustakaan. Jadi pertama bagi saya perpustakaan selalu menarik ya. Yang kedua, pengalaman di perpustakaan pasti selalu menarik karena kita mendapatkan inspirasi baru ya di perpustakaan itu. Saya selalu menyebut perpustakaan itu sesungguhnya adalah tempat bagi kita untuk mengembangkan gagasan, mengembangkan kreativitas, lalu di koleksi perpustakaan itu kita mengkonfirmasi ya kegalauan kita tentang gagasan kita, benar apa enggak sih gitu. Nah, rujukan-rujukan yang ada di perpustakaan ini menjadi pedoman bagi kita, benar apa tidak ya, apa yang kita pikirkan, dan di situ akan tercipta pemikiran-pemikiran baru ya sebagai tempat kita untuk mengembangkan ilmu gitu. Nah, jadi ilmu kita dikonfirmasi, lalu kemudian kita kembangkan lebih lanjut, dan itu adalah perpustakaan. Nah, pengalaman ini tentu menjadi pengalaman yang sangat menarik ya, karena kita selalu dihadapkan kepada situasi yang tetap baru gitu. Nah, kesegaran informasi ini yang didapatkan di perpustakaan ini, walaupun ditulis misalnya sudah lama, tapi baru kita baca itu tetap saja menjadi informasi baru, begitu. Ya.
Ya, baik. Menurut Bapak nih, tantangan seperti apa sih Pak yang dihadapi oleh Perpustakaan Nasional ke depan? Nah, Perpustakaan Nasional ini kan bagaimanapun posisinya itu adalah sebagai perpustakaan negara ya, perpustakaan pusat gitu, yang tanggung jawabnya beda dengan perpustakaan-perpustakaan yang lain. Jadi derajat Perpustakaan Nasional ini sangat tinggi, maka dia akan punya tantangan yang juga tinggi. Di dalam Rensra ya, di dalam Rensra Perpusnas itu tahun 2020 sampai 2024 dikatakan sasaran utama, tujuan utama Perpustakaan Nasional ini adalah untuk membantu untuk menciptakan iklim sehingga terjadinya peningkatan kualitas, peningkatan kecakapan literasi masyarakat dan juga kemampuan untuk membiasakan diri ya gemar membaca. Gitu. Nah jadi ada ini peran itu. Nah tantangan bagi Perpusnas sendiri tentu tidak mudah. Mengapa tidak mudah? Karena kita tahu bahwa data yang tersaji ke depan kita ya terkait dengan kecakapan literasi masyarakat, kecakapan literasi para siswa kita itu berada pada titik yang rendah. Ya, walaupun Perpusnas dalam IPLM-nya ya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat menyebutkan kondisinya itu berada pada titik sedang, gitu ya, kemampuannya sedang. Tapi data yang lain ya yang juga sangat komprehensif datanya, apakah itu data dari Asesmen Nasional, dari PISA, dari Bank Dunia, menunjukkan bahwa tingkat literasi masyarakat itu rendah. Nah artinya tantangan ini menjadi tantangan terbesar bagi Perpusnas yang diberi tugas khusus ya, mengurus masalah literasi, ya, peningkatan literasi bersama-sama dengan kementerian dan lembaga yang lain. Untuk itu maka bagaimanapun harus ada pemfokusan ya, untuk mencapai sasaran ini. Dan ini menjadi tantangan terbesar bagaimana Perpustakaan Nasional bisa mencapai tujuannya, target meningkatkan kompetensi literasi itu seperti apa sih? Ukuran literasinya ada di mana gitu. Sehingga jangan sampai satu ukuran dengan ukuran yang lain itu terjadi perbedaan yang sangat mencolok gitu. Nah, sepanjang keandalan dari instrumennya baik gitu ya, maka pasti hasilnya juga akan mirip-mirip gitu. Nah ini menjadi tantangan tersendiri ya bagi Perpusnas dan saya bersama dengan kawan-kawan semua ya tentu di Perpusnas ingin membidik program ini menjadi program betul-betul super prioritas di akhir penyelenggaraan Rensra tahun 2024 begitu. Ini tantangan terbesar. Berarti perpustakaan itu memiliki peran dalam peningkatan literasi ya Pak? Oh sangat, karena memang si tugas utamanya tercantum dalam Rensra itu adalah mengawal ya program literasi ya, sehingga kecakapan literasi masyarakat ini naik gitu. Maka mau tidak mau ya Perpusnas itu harus fokus kepada itu gitu. Jangan fokus kepada yang lain-lain gitu. Bahwa akan terjadi ragam program itu sesuatu yang wajar. Tapi fokus dari semua program ini ya dibidik kiri kanan, depan belakang ya, atas bawah kasarnya itu dari berbagai macam penjuru ya. Kalau perlu kita katakan dari 8 penjuru mata angin gitu ya. Kita bidik semua memfokuskan kepada urusan peningkatan literasi dan ada kegemaran membaca. Walaupun mestinya dibalik dulu ya. Kegemaran membacanya tumbuh, maka tingkat literasi akan naik. Begitu. Itu tantangan terbesarnya. Nah, selanjutnya ini Pak, langkah strategis apa nih Pak yang akan diambil dalam merespon kebutuhan bahan bacaan di masyarakat? Saya pada tahun 2020-2021 mengadakan survei kecil-kecilan ya bersama dengan teman-teman di Badan Bahasa ya di UPT yang 30 provinsi itu. Saya ingin tahu apa betul masyarakat kita khususnya anak-anak kita gitu ya, anak sekolah itu memiliki minat baca yang rendah. Karena apa? Tingkat literasi yang rendah itu. Saya kemudian mendapatkan data. Datanya menakjubkan. Menakjubkannya apa? Mereka itu sesungguhnya tidak rendah minat bacanya. Minat bacanya tinggi, tapi yang menjadi persoalan adalah ketersediaan buku. Buku yang ingin dibaca sesuai dengan minat.
gitu Sesuai ya. kebutuhannya. Sesuai dengan kebutuhannya, betul. Jadi kalau misalnya saya mau membaca topik A, membaca tokoh tentang A, ada enggak gitu. Nah, anak-anak kita ya, ketika kami tanya seperti apa tokoh-tokoh bacaan yang ingin dibaca itu, misalnya ada yang superhero misalnya, ada yang bagi anak perempuan ini seperti Cinderella misalnya gitu ya, seperti tokoh-tokoh dalam kartun gitu ya. Ada juga yang saya maunya cerita tentang fauna, ada cerita tentang keindahan alam, macam-macam sekali. Nah, ini ketika kami kaji, ternyata keragaman ini yang belum terakomodasi, terfasilitasi. Oleh karena itu, ya, saya berkesimpulan, mungkin ini rendahnya literasi ini karena anak-anak itu ingin membaca, tapi tidak ada yang bisa dibaca, yang sesuai. Selama ini mungkin kita salah, ya, di dalam penyediaan bahan bacaan ini. Bahan bacaan yang disediakan itu cenderung yang menurut hasil pengamatan orang tua ini baik. Jadi baik menurut orang tua, belum tentu baik menurut anak. Misalnya ya, orang tua mengatakan, anak-anak ini perlu tahu terkait dengan bagaimana cara menanam pohon apa, ya, tanaman apa, beternak itik, beternak lele misalnya. Itu anak-anak kecil belum saatnya gitu ya. Menurut kita baik gitu. Orang tua harus melakukan ini, melakukan itu. Nah, sementara anak itu inginnya bukan yang itu dulu gitu ya. Tapi ingin apa yang dia sekarang ini lihat ya di lingkungannya, ketika dia baca, ada ini, terkonfirmasi yang tadi saya katakan itu. Ada cerita tentang Barbie misalnya. Ada cerita tentang gadis cilik yang cerdas. Gadis cilik ini ada ini dalam bacaannya, dia menarik untuk dibaca gitu. Nah, maka kami ya waktu itu memutuskan di Badan Bahasa untuk menyediakan buku bacaan bermutu yang sesuai dengan minat anak. Nah, ini akan saya replikasi ya untuk di Perpustakaan Nasional. Karena apa? Kita belum bisa ya mengintervensi semua sekolah. Nah, Perpusnas tentu tidak bisa intervensi ke sekolah secara langsung. Tapi melalui perpustakaan desa. Anak itu kan hidup di desa. Nah, jadi dimanapun adanya, pasti desa itu ada gitu. Nah, kalau kita lengkapi bacaan perpustakaan di desa ini dengan buku-buku bermutu, maka anak akan mudah mengakses, ya. Punya ketertarikan untuk membaca di situ, maka disitulah terjadi revitalisasi perpustakaan desa, revitalisasi perpustakaan masyarakat dengan penyediaan buku. Dan ini buku-bukunya kan sudah banyak nih di Kementerian Pendidikan, ya, di Kemdikbudristek itu kan sudah banyak. Ada 4.000-an judul buku lebih gitu. Ini bisa kita pilih, lalu ini kita gunakan. Kalau misalnya kita mau menyusun baru, terlalu lama. Ini kita berpacu dengan waktu, maka sudah saja buku ini sudah dievaluasi, sudah dinilai, kemudian sudah ada ISBN-nya gitu. Kita pakai aja buku ini gitu. Nah, ini yang akan kita fokuskan ya di 2024 ini. Tapi tolong ini diingat juga, tidak setelah buku ini kemudian dikirimkan ke sekolah, setelah dicetak dikirimkan, dibiarkan. Ini tidak boleh terjadi. Karena buku ini sudah mahal-mahal kita siapkan, harus dimanfaatkan. Supaya mereka ini tahu bagaimana memanfaatkan buku, maka pustakawan di desa ya, di TBM atau di komunitas-komunitas, kita ingin, walaupun labelnya bukan pustakawan ya, tapi pengelola perpustakaan itu yang di masyarakat itu, kita adakan pendampingan, pelatihan bagaimana cara memanfaatkan buku itu. Misalnya untuk anak yang PAUD, bagaimana cara membaca nyaring gitu ya, bagaimana cara mendongengkan gitu. Ini kan beda-beda tekniknya. Ini yang ini kita latihkan supaya semuanya masif dan terjadilah sebuah gerakan Indonesia membaca. Begitu. Keren ya. banget. Begitu. Berarti intinya mendekatkan akses bacaan ke Betul, masyarakat, kemudian memperbanyak lagi koleksi-koleksi Betul. buku yang sesuai dengan kebutuhan Ya, supaya beragam ya, tidak bosan beragam. gitu. Iya. Walaupun ya perlu diingat, buku yang baik menurut anak adalah buku yang anak itu tidak bosan membacanya. Setelah selesai membaca, dia mau lagi baca tentang itu, mau lagi tentang itu.
mungkin anak akan bisa membaca 5-6 kali gitu ya. Karena saking menariknya gitu. Begitu. Itu bukunya berarti buku itu baik ya, menarik bagi anak. Kira-kira rencana udah mau menyebar berapa buku nih? Atau berapa titik? Kalau ditanya berapa banyak bukunya, ini akan tergantung kepada berapa besar anggaran yang bisa kita alokasikan untuk itu ya. Makanya sekarang kami ini sedang menata anggaran ya, bersama program ini kita selaraskan. Ini akan menjadi pagunya anggaran ini. Jadi dipatok, kemudian nanti berapa banyak nih perpustakaan yang bisa kita intervensi ya, berdasarkan anggaran ini. Semakin besar anggaran, semakin besar peluang kita untuk mengintervensi gitu ya, banyak perpustakaan. Tapi perpustakaan juga tergantung ini jumlahnya nih, kita mau berapa banyak buku yang kita siapkan. Apakah 1.000 buku masing-masing perpustakaan? Ya, kalau misalnya 1.000 buku, ini anggarannya segini. Kalau misalnya kita mau perbesar perpustakaannya, perbanyak gitu, berarti bukunya kurang. Tapi kalau misalnya kita mau perbanyak ini bukunya, perpustakaan berkurang, atau sebaliknya, ini bukunya kita perkecil jumlahnya, tapi perpustakaan semakin banyak. Nah, saya sih tentu akan lebih memilih ya, berdasarkan anggaran ini, biar lebih banyak perpustakaan yang mendapat ya. Nanti bukunya tidak terlalu banyak, tidak terlalu ribuan gitu ya. Sehingga semakin banyak peluang bagi anak yang akan bisa mengakses perpustakaan, mengakses buku bacaan itu gitu. Begitu. Sekarang kan zamannya serba digital ya. Apalagi bahan bacaan buku tuh sekarang juga orang sudah pada beralih ke digital. Nah, menurut Bapak nih bagaimana Pak tantangan yang nantinya akan dihadapi perpustakaan di era digital? Ya, tentu harus menyesuaikan ya. Laju perkembangan dunia digital ini harus diimbangi dengan keberadaan perpustakaan ini. Perpustakaan dulu gitu kan kesannya itu bicara tentang buku, buku cetak. Nah, tapi kita jangan lupa bahwa geografis Indonesia ini begitu beragam. Dari Sabang sampai Merauke ya. Begitu luas Indonesia itu. Kondisinya beragam. Kalau kita semua digitalkan, maka di daerah-daerah terutama 3T, ini akses internet menjadi persoalan besar. Tetap saja mereka akan ketinggalan, tidak bisa mengakses informasi, mengakses buku bacaan. Oleh karena itu, kebijakannya adalah kita harus dua-duanya garap nih. Bagi daerah-daerah yang sudah ada akses internetnya bagus, ya, kita optimalkan yang digital ini. Kita nanti bisa sambungkan ini koleksi yang ada di Kemendikbudristek dengan koleksi Perpusnas gitu, sehingga bisa diakses sama-sama ini. Jadi ada berbagi sumber daya gitu ya. Ini silakan diakses yang ada di Kemendikbud. Kemudian orang yang bisa mengaksesnya melalui Kemendikbud ingin mengakses yang di perpustakaan juga ini bisa mengakses sekaligus gitu. Ya, jadi akan terkoneksi secara langsung. Nah, mereka yang sumber daya dukungan internetnya masih minimal gitu ya, kita perbanyak yang buku cetak gitu. Nah, ini yang akan harus diimbangi ya, masalah kecepatan ini. Tapi kecepatan teknologi kan selalu akan jauh lebih cepat daripada kemampuan kita mengimbanginya gitu. Untuk saat ini kan Bapak mengampu 4 jabatan tadi yang sudah saya sebutkan. Ada Kepala Badan Bahasa, Dewan Pengawas di Universitas Tadulako, kemudian Universitas Samratulangi di Manado, dan juga sekarang juga menjabat sebagai PLT Kepala Perpustakaan. Nah, di sela-sela kesibukan Bapak nih, saya dengar bahwa masih sempat menulis. Kira-kira kiat-kiatnya apa nih Pak? Menulis itu bagi saya sebuah keperluan ya, sebuah kebutuhan. Kalau nggak nulis kok rasanya ada sesuatu yang kurang. Ada gagasan yang ingin saya sampaikan kepada publik gitu ya. Apakah itu publik akademik ataupun dia publik non akademik, gitu ya, publik yang betul-betul umum gitu, pembaca umum. Nah, kalau saya punya gagasan, kok rasanya penasaran gitu. Ini kok rasanya bagus untuk saya tulis. Tahun lalu saya masih menerbitkan satu artikel di buku kerjasama dengan kawan saya di Sydney ya, di Universitas Sydney, tentang manajemen pendidikan tinggi gitu.
Saya masih menulis itu, kolaborasi diterbitkan di Singapura gitu ya. Nah, ini bagi saya penting ya. Punya gagasan kita tuangkan dalam tulisan. Sementara yang serpihan-serpihan ini, ide-ide yang kekinian gitu ya, supaya terbitnya juga segera, itu saya tulis dalam artikel-artikel di koran ya gitu, atau di majalah gitu, di mana saja. Nah, saya secara rutin kalau punya gagasan saya tulis saja dulu gitu. Lalu saya kirimkan. Dan kebiasaan ini untuk juga mempertahankan semangat saya sebagai akademisi, karena akademisi itu kan harus menulis ya. Kalau akademisi tidak menulis, sayang gitu ya statusnya sebagai akademisi. Tapi tentu saja sebelum kita bisa menulis harus banyak membaca, karena dasarnya tulisan itu bagus karena dasar bacaan kita sumbernya banyak. Jadi kita tahu perspektifnya. Nah, kalau saya ditanya misalnya gimana kiat menulis itu, bagi saya yang penting idenya sudah punya. Saya biasanya endapkan dulu nih. Jarang saya tuliskan dulu ya dalam ragangan gitu. Ini outline-nya akan begini, enggak. Saya endapkan saja dulu. Oh, ini harus begini, begini. Lalu saya akan menghabiskan waktu antara 2 jam sampai 3 jam untuk satu artikel. Ya. Jadi 2 jam itu selesai satu artikel. Ya, kalau saya menulis itu. Kalau agak panjang ya 3 jam. Gitu. Setelah itu baru saya baca kembali. Oh, ini saya perlu revisi di sini, revisi di sana. Jadi menulis kerangkanya tulisan itu yang rata-rata misalnya 1.000-1.500 kata itu 2-3 jam lah ya. Tapi dasarnya itu harus banyak baca dulu. Gitu ya. Bicara masalah baca nih Pak, Bapak kan pasti hobi ya membaca pasti. Ini kalau genre buku yang disukain apa nih Pak? Jenis buku apa nih Pak? Saya banyak membaca itu buku-buku misalnya filsafat ya, filsafat agama gitu ya. Buku agama itu banyak saya baca. Kemudian saya senang membaca kisah sukses tokoh ya. Buku-buku tentang tokoh ini siapa, saya banyak membaca itu. Saya pelajari kenapa mereka bisa sukses gitu. Tokoh-tokoh besar dunia gitu ya, saya baca. Tokoh-tokoh besar nasional saya baca. Mengapa kok mereka berhasil gitu. Nah, walaupun saya belum menjadi tokoh gitu ya, saya juga ingin berhasil seperti mereka gitu. Dengan cara saya tentu saja yang kapasitas yang saya miliki, ya saya coba ya melakoni gitu apa yang mereka juga lakukan, walaupun dalam konteks yang sangat berbeda tentu saja. Tapi kita kan bisa menjadi tokoh sendiri gitu yang berhasil pada bidang kita. Ya. Nah, itulah menurut saya dampak dari membaca. Jadi selalu saja ada inspirasi gitu, melakukan ini, melakukan itu. Kalau buku favoritnya apa nih Pak? Saya kan jarang ya dulu itu, mungkin karena dulu keterbatasan perpustakaan di sekolah saya, di sekolah dasar itu. Saya mulai membaca novel itu ketika kelas 4 SD. Ya. Di SD di Bandung. Ya, ketika di SD di kampung halaman saya gitu ya, jauh dari kota gitu. Saya kan belajar bahasa Indonesia itu baru kelas 3. Ya. SD. Zaman saya dulu itu zaman tahun 70-an, pelajaran bahasa Indonesia itu mulai kelas 3. Jadi ketika saya sudah mulai bisa belajar bahasa Indonesia, buku yang pertama saya harus baca itu tentu buku yang tertulis dalam bahasa Indonesia. Nah, saya terpajang kepada buku-buku cerita lama, ya. Nah, buku pertama yang selalu saya ingat, saya selesai baca ketika kelas 4 SD itu adalah Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, karya Buya Hamka. Itu kan sudah berat sebetulnya buku itu. Tapi itu yang tiba-tiba ini ada buku ini gitu. Saya apa ini baca ini kok? Apakah buku ini buku Belanda gitu ya, atau tapi kok ini bahasa Indonesia, dan bahasa Indonesianya kan banyak terpengaruh oleh bahasa Melayu ya. Buya Hamka itu memang zaman itu bahasanya bahasa seperti Indonesia Melayu gitu. Nah, kemudian buku Salah Asuhan ya, novel Salah Asuhan saya baca gitu di situ. Nah, itu menarik, itu yang selalu terkenang gitu ya.
Layar Terkembang, Sultan Takdir Ali Sahbana gitu. Jadi yang begitu-begitu karya-karya klasik menurut saya itu sangat penting. Kalau ditanya apa buku favorit sekarang, Iya. saya tidak ada yang difavoritkan ya. Tapi buku itu bagi saya apapun genrenya sepanjang apa menarik gitu, dan selalu buku itu menarik ya. Buku yang baik pasti menarik, saya akan baca. Gitu. Saya ada di di pesawat misalnya, saya baca gitu ya. Saya lebih banyak membaca. Begitu. Iya. Selain tugas sebagai PLT Kepala Perpusnas ataupun dengan segala kesibukan Bapak ini dengan jabatan ini, Bapak punya ini nggak Pak, hobi lain mungkin selain membaca? Saya ya tadi saya sebutkan setiap hari saya menyediakan waktu ya untuk membaca, berapapun singkatnya gitu ya, saya membaca. Sehingga tadi saya katakan waktu di kelas 4 itu semua buku yang ada di perpustakaan itu sudah saya baca. Kelas 4 itu ya, karena di perpustakaan sekolah. Tapi kan terbatas. Saya baru bisa membaca lagi buku-buku yang berbeda setelah saya SMP. Nah, saya harus membaca lagi, oh ini ada buku baru gitu. Nah, kembali ke situ waktu di SMP saya belajar baru membaca yang kisah-kisah legenda gitu ya. Saya senang gitu membaca legenda sejarah. Bagi saya buku bicara tentang sejarah itu selalu menarik bagi saya. Apakah sejarah lokal, sejarah nasional, sejarah dunia gitu. Nah, kemudian sekarang bertambah kesibukan, saya merasa semakin bertambah juga tuntutan saya untuk sedikit membahagiakan hati saya selain membaca. Apa yang saya lakukan itu berkebun. Ya untunglah sedikit di rumah itu ada punya kebun agak luas gitu, walaupun tidak seluas taman besar gitu ya. Tapi saya sering ngoprek ini gitu, tanaman itu ya, misalnya potong pohonnya gitu ya, ngurus bunganya gitu, atau mupuk gitu, kemudian nyiram gitu kalau misalnya bukan musim hujan. Itu saya lakukan karena saya sepertinya nyaman sekali komunikasi dengan alam melalui bunga-bunga itu gitu. Lebih suka tanaman bunga atau buah-buahan? Yang bisa saya tanam di rumah itu bunga. Ya, karena kalau tanaman buah biasanya kan besar. Tapi saya mencoba juga, saya coba nanam itu yang di rumah itu tanaman buah. Ada yang sudah berbuah ya gitu, beberapa. Ternyata semakin menikmati gitu ya. Makanya saya kalau di sela-sela saya libur ada di rumah, daripada saya pergi kemana-mana macet gitu, ya udah lebih baik saya berkebun. Gitu. Selanjutnya nih Pak, bagaimana Pak peran keluarga dalam mendukung karir Bapak? Semua keluarga saya, anak ya, saya punya anak 3, istri, itu sangat besar perannya ya. Bagaimana mereka memahami pekerjaan saya kan kalau sebagai dosen misalnya harus duduk bikin tulisan, memeriksa, membaca segala macam sampai tengah malam, larut malam. Dia tahu gitu. Oh, saya sedang membaca, saya sedang mengerjakan sesuatu gitu. Saya sedang menulis gitu. Mereka tidak akan ngomel gitu. Udah enggak gitu ya. Saya mengerjakan apa? Saya bertugas kemana gitu. Sepanjang dalam kerangka tugas, mereka pasti selalu mendukung dan mereka sangat memahami ya pekerjaan saya jenisnya itu apa. Ketika menjadi pimpinan, apakah waktu saya di kampus, ya sekarang di Badan Bahasa di sini, mereka tahu bahwa saya semakin sibuk gitu. Nah, mereka memahami ini semua karena itu istilah saya, mereka sudah mewakafkan saya gitu, untuk mengerjakan tugas-tugas itu. Maka saya sebagai yang diberi amanat, saya akan harus mengerjakannya secara sungguh-sungguh juga gitu. Nah, kesungguh-sungguhan ini kemudian tersalur juga gitu kepada pemahaman keluarga saya. Nanti dari istri pernah nggak Pak protes, kok sibuk terus kayak waktu untuk keluarga?
Kalau dikatakan protes langsung enggak gitu ya. Hanya kalau misalnya sudah ada nyindir-nyindir, kapan nih kita jalan-jalan misalnya gitu ya. Nah, pernah satu kesempatan saya sebagai atas pendidikan ya. Saya selama menjadi PNS di kampus, satu-satunya waktu saya pernah cuti itu ketika saya ibadah haji. Ya, tidak pernah cuti. Karena katanya kalau dosen ngapain juga cuti gitu kan. Nah, ketika saya menjadi Adikbud, itu kan masing-masing kita juga punya hak cuti ya. Saya tidak cuti-cuti. Ya, saya kerja aja gitu karena banyak pekerjaan. Terus istri saya nggak mau gitu. Bilang pada saya cuti dong, enggak gitu. Nah, lalu istri saya bicara dengan istrinya Dubes. Gitu. Kenapa kok mereka ini cuti? Mereka ini cuti. Kenapa kok katanya suami saya nggak cuti gitu? Lalu saya ditanya sama Dubes, kenapa katanya Pak Amin nggak cuti-cuti? Saya bilang, cutinya kemana gitu? Saya ini kan banyak kerjaan. Lalu kata Dubes, pokoknya saya harus ini perintah ini cuti ya, cuti katanya gitu. Nah itulah yang kemudian saya, ini karena saya terlalu fokus kepada pekerjaan, saya lupa cuti gitu. Akhirnya saya menyempatkan, oke lah kita jalan-jalan bersama keluarga itu. Tapi ya karena kadang-kadang sedang cuti juga masih juga gitu ya digangguin gitu ya. Gitu ya udahlah. Nah, untung sekarang di Kemendikbud gitu ya ada kebiasaan gitu ya. Silahkan cuti gitu. Saya juga kemarin melakukan itu ya, saya udah aja cuti gitu ya. Untuk bisa bersama dengan keluarga terutama gitu. Merefresh juga. Betul. Biar nggak suntuk. Betul. Oke. Baik Pak, ini terakhir Pak. Apakah ada pesan khusus Pak bagi para pegiat literasi dan juga masyarakat? Pesan khususnya mungkin begini saja ya, saya sekarang menahodai 2 lembaga nih, yang dua-duanya sangat fokus kepada urusan literasi. Literasi bangsa ini masih sedang jadi masalah, ya. Nah, oleh karena itu kebersamaan, kegotong royongan kita mengemban amanat ini ya, yang ada di lembaga, apakah di Kemendikbud, di Perpusnas, atau di lembaga lain yang ngurus masalah literasi, ini mari kita satukan langkah ya, kita kerjakan bersama-sama sehingga program bersama untuk mengangkat derajat literasi bangsa ini ke tingkat yang lebih baik itu menjadi program bersama yang dilaksanakan bersama-sama. Jangan sampai program bersama tapi kita tidak pernah melaksanakannya bersama-sama. Nah, ini kan sayang gitu ya, negara sudah investasi, uangnya besar gitu yang diinvestasikan, masyarakat tidak bisa menikmati. Untuk para pegiat literasi, Anda semua ini adalah mitra yang sangat strategis ya. Masyarakat itu adalah mitra bagaimana memberikan informasi yang baik, menggunakan fasilitas terkait dengan literasi ini dengan baik, maka mari kita manfaatkan bersama. Gitu pesannya. Ya, satu lagi Pak, ketinggalan untuk pustakawan Pak. Untuk pustakawan, saya tadi mengatakan ya di forum itu, pustakawan ini adalah manusia hebat, ya, yang akan bisa menjadi promotor untuk kegiatan membaca, menjadi promotor terkait dengan apa yang ada dalam perpustakaan itu. Jadi maksud saya gini, pustakawan harusnya menjadi orang pertama yang membaca bukunya. Sehingga dia akan bisa mengatakan, buku ini bagus. Nah, kemudian dibikin resensinya gitu ya. Ini buku ini harus dibaca gitu. Nah, ini tugas pustakawan. Dan pustakawan itu akan menjadi daya tarik bagi publik ya untuk memanfaatkan perpustakaan ini. Maka saya mengimbau ya, mengajak kepada para pustakawan, mari terus tingkatkan kompetensi kita ya untuk memberikan informasi tentang buku ya kepada masyarakat sehingga masyarakat juga bisa memanfaatkan buku itu, dan pustakawan harus menjadi contoh pertama ya tentang bagaimana buku itu dimanfaatkan. Begitu. Oke. Baik Bapak, sekian pertanyaan saya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Mudah-mudahan sukses semua ya. Amin. Gitu. Terima kasih.